Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Cek Mirsa Pal TV, dan tentunya balik lagi di program Jaksa Menyapa, dan masih bersama dengan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin, barengan bersama Kemang Cek Hagai. Dan juga Coach Amal. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan membahas sebuah tema. Ini temanya adalah harmoni dan keadilan dinamika PIDUM dan PB3R dalam penegakan hukum Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Betul sekali. Dan langsung juga kita kedatangan dua narasumber yang benar-benar berhubungan dengan tema kita hari ini. Yang pertama ada Bapak Armen Ramdhani SH selaku Kasih Tindak Pidana Umum Kejari Musi Banyuasin. Assalamualaikum Pak Armen. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Wah, kalau dari mukanya tuh seger, terlihat seger ya, kayak es jeruk ya. Es jeruk. Langsung kenalan juga bersama dengan Pak Kasih PB3R, ada Bapak Giovanni SMH selaku Kasih PB3R. Assalamualaikum Pak Giovanni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Wow. Ya, Pak Kasih DB kita sehat, alhamdulillah, tegas sekali jawabannya. Iya, luar biasa. Dan pastinya kita di awal ingin mengenal lebih dalam dengan dua narasumber kita yang luar biasa ini sebelum kita masuk ke tema hari ini, membahas mengenai harmoni dan keadilan dinamika PIDUM dan PB3R dalam menegakkan hukum di Kejari Musi Banyuasin. Nah, pemirsa juga pasti pengen tahu nih cerita dari perjalanan karir seorang Kak Armen dan juga Kak Giovanni nanti. Betul. Mungkin kita ke Kak Armen dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Armen Ramdhani, sarjana hukum. Saya masuk Kejaksaan RI ini pada tahun 2010. Ya, pertama kali saya tugasnya calon pegawai itu di Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dulu, 2010. Terus pada tahun 2014 saya menempuh pendidikan menjadi jaksa selama 6 bulan. Selama 6 bulan di sana, terus ditugaskan pertama kali menjadi jaksa itu bertugas di Kejari Sekayu yang sekarang Kejari Mubah. Ya. Setelah itu tahun 2018 saya pindah tugas menjadi Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Kota Baru di Kalimantan Selatan. Iya. Selama 3 tahun saya di sana. 3 tahun. Setelah itu saya pindah ke Kejaksaan Negeri Oku, Batu Raja. Selama setahun saya di situ, baru saya pindah ke Kejari Mubah, jadi kasih PIDUM di Kejari Mubah. Ya. Oke, sudah pernah mencicipi daerah Oh, timur pernah, juga, pernah, ya, pernah, pernah. Nah, perbedaannya Kak, seperti apa? Ya, kalau perbedaan sih kulturnya ya. Di sana juga masyarakatnya lebih adem di sana. Jam 9 malam udah pada sepi gitu kan. Terus juga yang pasti kulturnya ya, karena di sana juga banyak campuran selain Dayak, Banjar, suku Banjar, juga suku Bugis di sana juga banyak. Gitu. Kalau ritme masalahnya juga berbeda. Ritme masalah lebih banyak, lebih variabel di sana, lebih banyak. Mulai dari undang-undang pertambangan, di sana juga ada, terus juga perikanan, hutan, lebih kompleks, lebih banyak di situ. Ya. Makanannya juga beda ya? Oh iya, pasti. Soto Banjar ya? Oh iya, soto Banjar. Hidup cukur di situ ya, sama kuah pindang. Kita berbicara dengan Pak Giovanni nih Pak. Pertama kali sebagai seorang jaksa itu tahun berapa sih Pak? Atau sebelumnya juga bertugas di mana? Nah, saya pertama kali masuk kejaksaan itu tahun 2015. Penempatan pertama saya itu sama seperti Pak Kasih PIDUM tadi, di Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai. Sekarang namanya Kejaksaan Negeri Banyuasin. Jadi Banyuasin. 2 tahun kemudian saya pendidikan jaksa tahun 2017, dan penempatan jaksa pertama kali saya di Pagralam. Oh iya. Nah, 2 tahun kemudian saya balik lagi ke Pangkalan Balai, tapi udah ganti nama, nggak lagi Kejari Pangkalan Balai, tapi udah jadi Kejari Banyuasin. Lalu pangkat 3C saya April tahun 2023, 2 bulan kemudian saya promosi menjadi Kasih, dan Kasih pertama kali saya Kasih PP3R pengelolaan barang bukti dan pasan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Sekayu. Berarti ini kasih pertama kali Kasih Pak ya? Luar Banyak biasa. juga histori ya Pak. Iya. Masih wilayah Pok Pempek semua ini. Oke. Tinggal nunggu nih ya. Tinggal Bentar tahu lama ya. gimana. Ya pasrah aja lah Pak. Setelah aja lah ya. Nah, kita berbicara mengenai bidang ya, Iya. dari Pak PIDUM dan juga Pak PB3R. Pengen tahu juga Pak, apa sih Pak tugas fungsi serta wewenang Pak Armen ini selaku Kasih PIDUM. Kasih PIDUM ya. Ya, kalau wewenang dari Kasih PIDUM ini ya itu memanajer itu perkara PIDUM, pidana umum. Pidana umum itu ya pidana yang menyangkut seperti pencurian, penganiayaan, ya sampai Oharda lah.
orang, harta benda, narkotika, dan undang-undang yang tidak diatur di KUHP. Nah, itu tugasnya. Mulai dari penerimaan SPDP sampai dengan eksekusi. Eksekusi dalam artian sudah ada ketetapan dari pengadilan, baru kita eksekusi badan. Itu baik eksekusi badan, terus juga eksekusi barang bukti. Itu jadi tugas sebagai Kasipidum, memanajeri para jaksa. Nah, itu aja. Kalau untuk struktural Pak, kasubsi dan juga Struktural, ya, struktural kita ini ada di atas itu Kasipidum, di bawah saya itu ada Kasubsi, kepala subseksi, ada dari Kasubsi Peratut, terus juga Kasubsi Penuntutan. Penuntutan itu ya setelah berkas rampung baru dilimpahkan ke pengadilan, gitu. Selain itu ada jaksa fungsional atau Ya, juga ada staf jaksa fungsional juga usaha? dibantu dengan jaksa fungsional serta staf-staf TU kita. Oke, luar biasa. Ya. Kita ke Pak Giovanni. Giovanni, Apa nih Pak. Pak tusinya Pak serta wewenang Pak Giovanni selaku Kasih PP3R? Ya, tusi saya diatur di Peraturan Jaksa Agung ya. Perja nomor 6 /A/JA 07 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Yang mana di pasal 979 menjelaskan bahwa seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan itu yang adalah melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Lalu penjabarannya dalam fungsinya dijelaskan di pasal berikutnya, pasal 980, yaitu mulai dari pencatatan, penelitian barang bukti, pengklasifikasian, kerjasama dengan koordinasi dengan bidang lain, lalu ada penyelesaian barang rampasan, seperti itu dijabarkan di pasal 90, seperti itu Mbak. Lalu di wewenang lain ada juga di Peraturan Kejaksaan nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Perja nomor 2 /05 2017 tentang pelelangan atau penjualan langsung barang benda sitaan atau barang rampasan atau benda sita eksekusi, seperti itu. Jadi kami juga punya kewenangan bisa melakukan lelang dan penjualan langsung untuk meningkatkan PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Oke. Sejarah lengkap ya sudah Lengkap, dijelaskan benar. sama Pak Giovanni Iya, ini iya, tentang tusi wewenang sebagai Kasih PP3R. Nah, strukturalnya Pak. Strukturalnya boleh. Nah, dari Perja 06 tadi tahun 2017 tadi dijelaskan restrukturisasi PB3R ini membawahi dua hal, subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan, seperti itu Pak. Sesuai dengan Iya. judul bidangnya ya, Judul bidangnya. barang bukti dan juga Barang rampasan. Ini berarti merupakan pelimpahan dari bidang pidana umum dan dan pidana pidana khusus, khusus ya. serta langsung dicatat penginventarisasian Inventarisasian, langsung ya, ke di- bidang PP3R. PP3R. Oke, kita ke Agak bersinambungan ini. Sinambungan. Iya. Collab terus ya pokoknya ya. Collab, iya, Collab collab terus. terus. Nah, Kak Ermen, untuk Kasipidum sendiri nih, boleh dijelasin mungkin alurnya dari Iya, mungkin cara kerja Pidum cara ya. kerja Oke. Pidum ini sendiri. Kalau cara kerja kita nih khususnya di bagian Pidum itu dari mulai penerimaan SPDP dari polisi atau penyidik PPNS. Tahap 1 ya Kak? Ya, tahap 1. Jadi penerimaan SPDP, setelah penerimaan SPDP saya menunjuk jaksa untuk peneliti mengikuti jalannya berkas tersebut, yaitu namanya P16 kode dari kita. Oke. Yaitu surat perintah penelitian jaksa untuk penelitian berkas perkara. Nah, setelah terima berkas untuk diteliti oleh jaksa, nanti jaksa akan mengeluarkan pendapat nih, apakah berkas tersebut itu sudah lengkap atau belum. Kalau belum berarti kita mengeluarkan PIL-18. Berarti PIL-18 itu artinya kode yang mana berkas perkara itu belum lengkap dan diikuti dengan petunjuk dari jaksa apa yang perlu dipenuhi atau dilengkapi oleh penyidik, yaitu P19. Itu kode surat dari kita. Nah, berhubung berkas tersebut itu harus memenuhi syarat, yaitu syarat material dan formil. Material itu apa? Ya, yang dijelaskan itu jalannya perkara itu tersebut, terus ceritanya seperti apa, apakah nyambung, terus juga BAP-nya. Nah, kalau formil itu mengenai kelengkapan dari surat-surat seperti data pribadi si tersangka tersebut. Iya. Ya, kita nyebutnya masih tersangka nih, karena belum masuk ranah persidangan. Kalau persidangan sudah berubah nanti jadi terdakwa. Ya. Nah, kalau misalnya sudah formil lengkap, material dan formil itu sudah lengkap, baru
berkas tersebut bisa P21, artinya kode surat kita itu lengkap untuk siap dilimpahkan ke pengadilan. Tahap 2, setelah dari polisi itu dinyatakan lengkap, nanti polisi mengantarkan kita, menyerahkan baik si tersangka dan barang bukti. Baru kita cek, cek fisiknya, cek data pribadinya, cek barang buktinya, apakah sesuai dengan yang dilampirkan oleh penyidik. Nah, kalau sudah lengkap, baru kita terima, baru kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Nah, sampai dengan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dan diputus oleh hakim, baru bisa kita eksekusi. Baik itu badan maupun barang bukti. Barang bukti nanti kita eksekusi, kita serahkan ke PB3R. Apakah barang bukti itu bisa dilelang, atau dirampas untuk dimusnahkan, atau untuk dirampas untuk negara. Itu biasanya uang, kalau untuk rampas untuk negara. Baik itu uang hasil dari kejahatan, atau uang yang dilelang dari barang bukti. Hasil lelang tadi. Hasil lelang. Ya. Itu singkatnya ya. Singkatnya. Alur cerita, cara kerja dan cara kerja. Umum. Nah, tadi kita ke Pak Giovanni. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Ada dua nomenklatur juga Pak yang berbeda. Barang bukti dan barang rampasan. Perbedaannya Pak apa Pak? Sebenarnya secara eksplisit itu tidak dijelaskan secara detail di undang-undang ya. Namun di pasal 39 ayat 1 KUHP, barang bukti itu adalah barang yang dipergunakan oleh tersangka atau terdakwa dalam melakukan tindak pidana, tagihan atau hasil yang diperoleh dari tindak pidana, alat bantu yang digunakan dalam perbuatan pidana, atau yang mengakibatkan perbuatan tindak pidana terjadi. Itu diatur di pasal 39 ayat 1. Itu mengenai barang bukti. Sarananya ya Pak? Ya, sarana, oke, seperti itu. Misalnya kayak pisau, sabu, kendaraan yang nabrak gitu kan. Itu barang bukti. Atau tempat dia nyimpan sabu itu di jok motor, seperti itu kan. Banyak hal ya, pistol, itu banyak kan. Tapi kalau bicara mengenai barang rampasan, itu sudah bunyinya rampas. Jadi udah ada putusan yang inkrah dari pengadilan. Sudah berkekuatan hukum tetap. Yang bunyinya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasim tadi. Ada yang dirampas untuk negara dalam bentuknya dimusnahkan, ada yang bisa untuk dilakukan lelang atau dijual secara langsung. Ada juga yang dikembalikan ke korban. Atau yang dikembalikan ke korban, kalau bunyi putusan yang seperti dikembalikan, benar. Betul, itu dia. Tapi pengelolaan yang seperti apa Pak? Awal mula misalnya motor, pengelolaan yang disimpan, dicuci, atau seperti apa? Nah, kebetulan nih, yang saya tahu ya, khusus yang saya tahu dari Sumsel ini, Kejari Muba ini, setahu saya cuma Kejari Muba nih yang punya tempat steam motor. Benar-benar ada tempat steam. Jadi di fasilitas tempat steam dengan mesin steam yang lengkap, sabunnya lengkap. Dan ini cuma ada di Muba, setahu saya ya. Jadi barang bukti itu masuk, memang kami yang gaji ada honorer yang bertugas untuk bersihin. Karena memang perkara pidum untuk di Kejari Muba ini cukup banyak dibandingkan Kejari lain ya, untuk yang kelas 2. Nah, jadi baik itu motor maupun mobil dibersihkan, tapi bersihkannya ya secara luar ya. Saya kalau bawa nggak bisa dibersihin karena kami nggak punya hal seperti itu. Jadi dibersihin, pakai sabun segala macam, baru dimasukin ke dalam gedung barang bukti. Dan gedung barang bukti kami mungkin ya di Indonesia ini cuma kami yang punya lift barang bukti. Lift barang bukti. Jadi memang seluruh sarana dan prasarana mendukung sekali ya Pak ya. Jadi boleh lah main-main. Mainlah ke sana. Lihat lah nanti. Kemarin pernah juga tuh diposting oleh kegiatan kami Just Artist oleh pihak Pal TV kan. Sempat melihat lah gedung kami kan. Jadi barang bukti benar-benar kami jaga. Misalnya kayak mobil, motor, ada gedungnya banget. Lantai bertempat di gedung yang besar. Besar. Jadi di lantai 2-nya itu motor, lantai 1-nya ada mobil dan berbagai-bagai lah barang bukti. Tapi kalau sifatnya udah sangat besar kayak traktor, eskavator, kami kerjasama dengan pihak PU. Ada workshop penaruh barang tersebut. Tapi secara garis besar seluruh barang bukti tertampung di gedung barang bukti tersebut. Berarti luar biasa. Ini paling besar ini. Paling besar dan kayaknya barang buktinya. Paling ditunggu nih barang-barang lelang. Nah, ya nanti kita berbicara mengenai lelang. Nah, karena aman ya. Sudah ada proses pengelolaan, penginventarisasian, pencatatan ya, pengamanan juga, terus benar tadi, nggak semua barang bukti itu dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk ada juga yang dikembalikan. Jadi kita harus inventarisir gitu loh. Dan juga ada kewenangan kami di Pasar Malam itu berkoordinasi dengan Pidum. Apakah ini bagusnya ada nilai ekonomis nggak misalnya udah barang udah kebakar, udah hancur, misalnya kayak pakaian dalam korban atau gimana, apakah ini dirampas, dimusnahkan atau dikembalikan. Jadi ada pertimbangan hukumnya di situ. Makanya ada kerjasama antara pihak Pidum dan pihak PB3R.
Karena nggak semua itu laku dijual, Pak. Iya. Gitu. Benar-benar semuanya bisa dijual ya. Baik, pemirsa, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Bapak Pidum dan Iya, juga Bapak Bapak Pidum. PP3R. Betul. Nanti sudah yang satu ini biasa tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Jaksa Menyapa dan kita masih bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Ada Bapak Armen Ramdhani dan juga ada Bapak Giovanni selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Kasih PB3R. Betul sekali. Dan kita lanjut ngobrol lagi dengan Kak Armen terlebih dahulu. Kak Armen, ini kan lagi digalakkan yang namanya restoratif justice ini. Ya. Nah, seperti apa penerapannya di Musi Banyuasin? Apakah memang ditargetkan berapa RJ dalam setahun atau seperti apa? Ya, sebelumnya saya jelasin dulu, tapi saya lihat ini Boleh. RJ itu singkatan dari Restorative Justice. Ya, penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Jadi kita lebih mengedepankan perdamaian antara pihak pelaku dan si korbannya dengan tujuan pemulihan baik itu yang diderita misalnya luka atau misalnya kerugian yang diderita oleh si korban. Itu menurut pandangan saya nih ya. Ya, sejauh ini yang ditargetkan oleh kalau kita ini kan kerja itu berbasis anggaran. Kalau target kita sih setahun itu 4, tapi saya akan mencoba lagi lebih dari 4. Ya, seperti kata pimpinan tertinggi kami Pak Kajati itu setahun itu 5. Ya, kita coba di atas itu. Tapi masih kita coba. Terus juga RJ ini ada beberapa perkara yang bisa dapat kita RJ-kan. Syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya. Syarat utamanya itu harus ada perdamaian. Ya. Terus juga ada perkara tertentu yang bisa macam pencurian, terus juga penganiayaan, atau misal juga kecelakaan. Misalnya kan kecelakaan yang ringan-ringan bisa, gitu kan. Ya kuncinya sih tetap perdamaian. Ya, antara si korban dan si pelaku. Nah, kalau misalnya RJ yang kayak pembunuhan itu tidak bisa, atau tindak pidana asusila itu tidak bisa dilakukan RJ. Apalagi narkoba ya. Apalagi juga narkoba. Ya, apalagi juga syarat RJ itu hukumannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dan baru sekali kalau nggak salah ya, Kak? Kenapa? Baru sekali dengan bersentuhan dengan hukum mungkin dengan. Ya, baru bukan residif. Bukan residif. Ya, Ya, betul. Harus juga tidak boleh residif. Kalau residif ya pasti dicoret langsung. Kerugiannya juga tidak boleh lebih dari 2,5 juta. Tapi kalau kerugian itu Fleksibel. relatif ya. ya relatif, Pak. Relatif, ya. Kita lihat juga dari perkaranya. Misalnya nih, kalau dia mencuri motor, kita lihat nih motifnya apa sih? Misalnya dia butuh uang untuk makan, atau misalnya untuk istrinya melahirkan, kita mungkin bisa kita pertimbangkan ya. Tapi lebih balik lagi ke pertimbangan pimpinan. Itu pimpinan kami itu Jampidum. Betul, Jampidum nanti akan ya, Kak, ya, vertikal. secara Iya, betul. vertikal. Enggak seperti ya instansi lain untuk kalau misalnya RJ bisa cukup di Polres, cukup di pimpinan. Kalau kita sih tetap ke atas. Ya, Setuju sih, karena memang kayak tadi Pak Kasipidum bilang kan, alasan maling motor tadi mungkin sebenarnya apa, tujuannya apa sih dia maling motor? Apakah dia untuk makan, atau misalnya untuk biaya pendidikan, atau melahirkan istrinya, itu kan bisa kita lihat, kita pertimbangkan, gitu. Dan dilihat baik-baik ya, karena nggak tahu ya, di rumah motornya bukan Siko ini, tapi ngaku untuk makan. Untuk makan semua. Kami juga survei juga ke tempat si pelaku dan si korban. Kita survei juga tempatnya, apakah dia ini benar-benar membutuhkan. Ya, yang seperti kita lihat tadi kan, apakah benar-benar untuk biaya makan atau untuk biaya pendidikan. Kita survei juga. Kita lihat backgroundnya seperti apa gitu. Esensinya memang mengembalikan keadaan seperti semula. Betul. Dan dilihat tidak serta-merta langsung diadakan penindakan hukuman kurungan. Ada ultimum remedium ya, ya, betul, Kak, ya? Betul. Karena juga gini, RJ itu untuk mengurangi sekarang kan di penjara itu
Penuh. Dok. penuh. Iya. Kapasitasnya Bagi juga anggaran terlalu banyak kan. Iya. Nah, selain itu juga penjara itu tidak serta-merta membuat orang lebih baik. Iya. Siapa pasti juga bukan pasti sih, ada juga yang menjadi lebih meningkatkan tindak pidananya. Iya. Misalnya dia pencurian, tiba-tiba dia narkotika. Iya. Saya tidak menjudge itu. Betul. Pasti itu ada, Malah enggak. pusdiklat di dalam situ Pak, ya. Mereka lebih banyak belajar Iya. dari situ, ya kan, dari kawan-kawannya. Nah, seperti itu sih. Memang hati-hati juga dalam penganggaran bahwa negara juga merasa mengeluarkan uang ya Kak dalam Betul. menjaga mereka di Betul. dalam tahanan tersebut. Betul. Jadi Kak Armen sendiri setuju ya dengan RJ yang Ya, digalakan kalau ini? saya sih setuju aja, Eci. Tapi juga harus ada dengan syaratnya. Dengan syarat Iya. sesuai ya. Kalau setahu Amal juga RJ ini melibatkan tokoh agama, Betul. tokoh masyarakat, Ya. pemuda. Itu kenapa tuh Kak? Ya karena kita lihat juga keseharian orang tersebut. Apakah bisa memberi manfaat dari RJ tersebut? Misalnya nih, tetangga sama tetangga berantem, kita RJ kan. Nah, kita lihat apakah di lingkungannya itu, kita tanya juga, di lingkungannya itu si pelaku dan korban ini sudah normal kembali atau masih seperti dulu lagi. Kalau masih seperti dulu lagi atau misalnya tidak bisa didamaikan, ya kita lanjutkan saja perkaranya. Oke. Biar ada efek Berarti jerahnya. harus ada tercipta keharmonisasian Betul, kembali betul, seperti Mbak, itu. betul, Mbak, Itulah betul. melibatkan Ya. tokoh-tokoh yang ada di Ya, masyarakat. Betul. Kita ke Pak Bebe. Iya. Nah, Pak Giovanni. Pak Bebe, tadi kan selain dari kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 yang ada di gudang, selain itu kalau di untuk narkoba, ada penyimpanan khususkah di berangkas atau bagaimana? Nah, jadi kalau memang untuk khususnya barang bukti narkoba ini, baik narkotika maupun psikotropika ini, memang ada tempat khusus. Oke. Jadi pengamanannya berlapis-lapis. Tentunya dalam gudang barang bukti kami sudah dilengkapi CCTV ya. Iya. CCTV yang 24 jam kami awasi. Ada layar di keamanan, di Satpam Security ada layar sendiri. Dan untuk narkoba sendiri tempatnya sangat berlapis, dari masuk satu ruangan, dalam ruangan lagi, dan dalam suatu berangkas. Yang berangkas cukup besar ya. Iya. Yang bagi kami sangat sulit untuk dibuka. Oke. Hanya orang-orang tertentu yang sudah ditusinya, tugas fungsinya yang diberikan kewenangan untuk buka itu. Seperti itu. Untuk narkoba ya. Tempat khusus narkoba. Tempat khusus, Kalau iya. untuk barang-barang lain Pak selain narkoba dan juga kendaraan-kendaraan bermotor. Kalau kendaraan motor, mobil, semuanya tertampung semua di gedung barang gedung, bukti. ya. Kan cukup besar barang bukti. Tapi kalau yang udah beruntung ekskavator, ya Kapal ada kapal Pak? Kebetulan dari saya menjabat Agustus tahun 2023 sampai sekarang belum ada kapal. Belum ada kapal. Ah, belum ada. Kapal selam ada ya? Itu banyak jalannya tuh di sekarang. Berarti kalau ekskavator, traktor dan lain-lainnya sudah ada berita acara penitipan seperti Ya, itu. benar. Cuma dan kami udah kerjasama nih dengan Dinas PU. Oke. Ya, karena di SPU ada tempat khusus untuk Tempat-tempat naruh ya. barang-barang berat seperti itu, ada tempat khusus dan juga bisa dilihatnya juga dan dilakukan perawatan oleh pihak PU karena mereka mengerti. Dalam hal itu kami udah ada MOU kerjasama dengan Dinas PU PR. I see. Itu kan dari biasanya kalau kendaraan-kendaraan seperti itu dari pidana umum atau ke pidana khusus, Pak? Sejauh ini dari umum. Oke, kalau Ya. dari pidana khusus, barang yang dititipkan seperti rumah, tanah itu sering ditemukan. Kemarin ada tanah, tapi bunyi putusan dikembalikan. Oh, dikembali. Dikembalikan. Kemarin ada tanah dikembalikan, nggak dirampas. Dan juga ada uang hasil dari ini, Mau pengganti. mau ganti, hasil Uang titipan, titipan. kembalinya ke PBTGR atau bukan? Sebenarnya langsung ke ini ada bendahara sendiri, ada bendahara penerima sini langsung. Oke. Kalau untuk lelangnya Kak, kapan nih terakhir diadakan lelang? Kemungkinan besar karena kita kan kinerja zaman pimpinan sekarang kan mengajarkan kami untuk bekerja berbasis anggaran, kinerja berbasis anggaran. Jadi lelang sendiri itu kami buat 3 kali setahun kalau itu berdasarkan anggaran. Namun kita lihat apabila memang barang bukti itu numpuk ya dan ada masih bisa dimungkinkan lagi, ya kami optimal lagi dengan menambahkan anggaran lagi, minta anggaran lagi bisa jadi 4 kali, 5 kali. Tapi sejauh ini DPAG orang kami 3 kali. Nah biasanya kemarin udah nih awal tahun udah mungkin habis lebaran ini ada lagi. Nah, untuk kalau Mas mau tahu bisa dicek aja di www.kejarimuba.go.id. Di situ kami jelas kapan ininya, ini pelaksanaannya kapan dan juga kalau mau bertanya langsung boleh. Misal mau bertanya mengenai barang bukti nih atau ada pengembalian nih, ada barang bukti yang mau dikembalikan ke saudara-saudara yang ada yang menonton ini acara ini. Iya. Bisa via kami dari via WhatsApp. Yaitu pesawat pelayanan 1 hari lewat WhatsApp, itu nama aplikasi kami nih. Singkatannya. Ya, Oke. singkatannya pesawat Ya. itu Kejari Muba ya 0811 79 74 004. Oh, Nah, itu itu. dia pemirsa nomor handphone. Ya, ataupun juga langsung di program kami
jaksa artis, jaksa antar barang bukti gratis. Nah, itu Wah. dia, Ini- kejaksaan. Sekitar dari MOBA Ya, itu mudah nih. Kalau Palembang kejauhan kan? Iya. Full, Itu ada nomornya nih 0812 7106 1996. Nah, kalau seandainya jauh nih, kami buat terobosan lagi nih, terobosan baru. Apa tuh? Namanya jaksa anti boros. Antar barang bukti bersama kantor pos. Oh. Tapi sifatnya bukan kayak motor ya barangnya. Dokumen. Atau handphone atau bisa diantarin. Kalau kayak motor ya kita lihat lah. Mungkin bisa juga, tapi belum kami coba. Sejauh ini baru handphone ya. Iya, Sejauh ini baru iya, handphone. iya. Tapi memungkinkan sebenarnya untuk dikirimkan memungkinkan juga. Kerja sama dengan kantor pos ya. Kantor pos, Ya. benar. Kan lelang ini bisa terbagi menjadi dua ya Kak, lelang yang langsung dilakukan oleh kejaksaan dan juga bekerja sama dengan pihak ketiga KPKNL. Ah, benar. Nah, kalau lelang yang dilakukan oleh kejaksaan, seperti apa Kak mekanismenya? Kalau lelang kejaksaan, pertama kami menerima dulu laporan dari Pidum nih. Apabila putusan itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, yang bunyinya itu ya dirampas untuk negara, maka itu akan kami buat dulu memori nota dinas ke pimpinan kami Pak Kajari. Lalu kami akan membuat program kerja, analisis hukum yang ada di situ. Lalu kami akan umumkan itu di website kami. Nah, tapi tentu ada tempo waktu, nggak bisa berlangsung lama, misalnya 14 hari, misalnya atau 1 bulan, ada tengah waktunya. Nah, lalu kami juga membagikan lembaran-lembaran. Biasanya sejauh ini kami ke bengkel-bengkel, ada dokumentasinya lengkap. Jadi kami bagi ke bengkel-bengkel, juga ke beberapa warga-warga. Nah, karena juga kan kalau bicara Muba kan sangat luas ya. Iya. Daerah luas nomor 2 di Sumsel. Jadi sangat rumit bagi kami kalau bagi satu rumah. Nah, dan selain itu juga ada pengklasifikasian juga nih. Kita harus membedakan barang yang dijual langsung sama barang yang dijual secara Seperti apa? KPKNL. Misalnya itu di pasal 24 ayat 1 Peraturan Kejaksaan nomor 10 tahun 2019 itu diatur di situ. Jadi apabila dinilai oleh KPKNL atau instansi dapat menilai terkait ya misalnya kayak Dinas Perdagangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan yang dia nafsirkan kerusakan sekian lalu ditafsirkan oleh Dinas Perdagangan keluar harganya dan harga itu di bawah 35 juta itu bisa dilakukan penjualan langsung. Ya, seperti itu. Namun apabila nilai tafsir lebih dari 10 juta maka larinya ke KPKNL online. Online. Kalau online kan ya bisa dibuka lah di website KPKNL. Jelas itu ini kan. Oke, seperti itu. Apabila sudah terjadi nanti sudah menyebar informasinya langsung diadakan penjualan langsung yang dari kejaksaan. Ya, tapi ada tempo waktunya. Ada tempo waktu. Tempo waktunya. Biasanya kami umumkan 14 hari atau 30 hari tersebut. Kami lihat penawar dan kami lihat penawar yang tertinggi. Misalnya udah datang ke kantor, mereka melakukan penawaran seperti itu. Oke, tidak langsung mengeluarkan harga dari kejaksaan, misal satu HP ini 500.000. Mengeluarkan. Bisa seperti itu. Tapi nanti ditawar tertinggi dari Dismendak. Dismendak mengeluarkan harganya. Jadi kalau yang handphone mesti Dismendak nilai menafsir harga. Keluar tafsiran harga misalnya 200, 300 sampai 500 Iya. jadi nanti ditawar siapa yang penawar tertinggi yang menang gitu. Tapi yang paling tinggi, yang paling besar untuk negara itu yang diambil. Iya. Tawarannya langsung ke kantor Kak atau Apa? Orang juga bisa datang ke kantor. Oke. Atau melalui pesawat tadi. Pesawat. Kalau Pesawat satu tadi, harga ya. WhatsApp tadi. Jadi kan penjualan secara langsung maupun lelang ini kan jiwanya itu kan untuk menambah penerimaan negara. Iya. Nah, nanti bisa untuk pendidikan, untuk jalan, untuk gaji pegawai dan untuk kesehatan, untuk lain-lainnya lah. PNBP jadi, ya. PNBP. Jadi kami akan berusaha bagaimana PB3R ini menjiwai ini untuk menambah pemasukan ke negara. Nah, sejauh ini sudah berapa banyak, Kak? Kalau tahun kemarin nih, Iya, kalau tahun kemarin. ini kami belum rinci ya. Kalau tahun kemarin itu PNBP dari Kejaksaan Negeri Muba itu 1,4 M, dari kami 560. Itu uang lelang? Atau gabungan? Gabungan. Gabungan. Kalau PNBP 1,4 M dari Kejaksaan Muba, terdiri dari 500 juta sekian itu dari PB3R, 50 juta itu dari Pitsus, sisa yang lebih baik lagi dari Pidum. Dari yang pengganti tiang dari Pidum. Nah, tapi cukup lumayan besar untuk hitungannya untuk kapasitas Kejaksaan Negeri di Sumsel 500 juta sekian dari PB3R itu cukup besar. Sesuai dapat penghargaan tuh kemarin Iya. Pidum. Dapat Iya, prestasi cukup ya, besar. prestasi dari Pak Kajati. Nah, menarik itu penghargaan itu ya. Maksudnya dari tilang berarti banyak kan Kak? Dari mana? Memang kebanyakan dari Tilang. Dari tilang. Etele juga berarti udah di Muba ya?
Ya, Atau? ETRI sama yang Tilang online. Tilang manual. Tilang online juga ya. Langsung tidak turun dari kendaraan Enggak, kalau nggak salah. Itu iya. dia salah Karena, satu drive-thru. iya Drive-thru, inovasi yang kan? dilakukan oleh Kejari Muba sendiri. Cuma drive-thru-nya tidak dapat burger di situ. lain. Dapat surat ini ya. Surat cinta, ya. Ini kita akan sambung Iya, terlebih dahulu, tapi iya. ini sudah satu. Ini pemirsa tetap bersama kami di Jaksa menyapa. Ya, terima kasih pemirsa masih menyaksikan Jaksa Menyapa dan masih edisi hari ini bersama dengan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin. Dan sesi ini ada Pak Kasih Pidum dan juga Pak Kasih PB3R. Nah, kita mau ngobrol lagi dengan Kak Armen nih. Kak Armen tadi sempat sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Pimpinan, Pak Kajari, mengenai perkara dominan di sana. Nah, mungkin boleh dijelasin lagi, Kak? Karena memang Iya, masih memimpin adalah narkoba. Iya, Pak masih Kajari tadi narkoba. seperti apa, Kak? Sekarang ini nih ya dari dulu sampai sekarang dominan itu perkaranya ya bukan di Muba aja sih menurut saya sih di seluruh Indonesia masih dominan ya perkara narkotika gitu kan. Kedua itu Oharda, yang ketiga baru tindak pidana umum lainnya macam illegal drilling, perambahan hutan, atau tindak pidana umum yang tidak diatur di KUHP gitu. Seperti itu. Setelah dikembangkan nih, Kak. Ya. Kata Pak Kajari tadi, tanya aja dengan Pak Pidum. Iya. Ya. Gimana tuh? Kenapa tuh, Pak? Setelah dikembangkan narkotika di Muba itu masih tertinggi? Ya, karena pertama itu narkotika ini mungkin warga masyarakat ini mengikuti tren. Ya tren yang negatif menurut saya ya. Latah ya, Pak? Iya, nggak pakai narkotika itu nggak keren. Tapi ya efeknya sih banyak negatifnya ketimbang positifnya, ya kan. Selain urinnya jadi positif, ya perbuatan juga negatif. Karena narkotika ini menimbulkan pidana baru, ya. Kalau narkotika itu sudah menjadi candu bagi pelakunya, penggunanya, itu bakal menimbulkan tindak pidana baru. Ya pertama bisa jadi penganiayaan atau pencurian, itu bisa jadi semua terjadi, itu bisa. Karena memang merubah mental. Ya, dan juga Muba ini khususnya Sekayu itu menjadi tempat transit ya. Iya. Transit tempat lintas juga. Jadi terus juga masyarakatnya juga pekerja keras semua. Jadi mungkin ya saya kurang paham lah ya. Efeknya apa, tapi kalau cerita orang ya yang menggunakan narkotika itu bisa kerja terus, jadi tidak ada rasa lelah. Jadi Mungkin mati nggak ya? Iya, mungkin jadi itulah yang membuat Pekerja pabrik seperti itu ya, Pak ya? mungkin itulah yang membuat narkotika itu tren di Muba. Nah, seperti itu, Mbak. Padahal tinggal minum susu kambing kan? Kan kuat juga ada. Iya. Itu kan nggak semua orang. Pak. Nggak semua orang, ya. Seperti itu ya, guys. Setelah dari narkoba tadi ada Oharda. Oharda ya. Oke, contohnya Oharda ini ya pencurian, penganiayaan, terus juga pembunuhan. Ya, yang baru-baru ini kan yang lagi viral itu yang pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari nenek. pelakunya siapa, Pak? Pelakunya teman dari si korban yang emosi ternyata karena bisnis HP, akhirnya dibantai semua. Kompetitor Kak? Ya? Kompetitor? Bukan. Oh, bukan, Jadi mereka itu join ibaratnya bisnis HP, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Si pelaku ini minta kembalikan uangnya, namun tidak dipenuhi oleh si korban, ya dihabisi lah. Nah, jadi yang salahnya gimana tuh, Kak? Dia kan dari tersangka juga mengalami kerugian. Ya, kalau kerugian itu kan bisa dibilang dengan baik-baik kan bisa. Tidak diputuskan dengan emosi. Itu Apalagi kan sampai membunuh. Menghilangkan Karena itu pun tidak termasuk pidana kan kerugian ya Kak? kerugian tidak bisa pidana. Ya, itu maksudnya keperdataan. Ya. Jadi mungkin bisa ditempuh dengan ya menuntut ganti rugi atau misalnya sita barang-barang berharga punya si korban. Yang ini ya sampai anak-anaknya pun dibunuh oleh si pelaku. Wow. Gitu. Nah, ada yang umur 5 tahun, ada yang umur belasan tahun itu dibunuhnya. Dan akhirnya si pelaku ini dapat di daerah Jambi. Nah, itu tuntutan maksimalkah yang sudah diterapkan atau
Saya rasa itu nanti rahasia. Oke. Tapi untuk sementara saya sudah ada menuntut Sudah yang ada maksimal. bayangan, Ya oke. kemarin ada pelaku pembunuhan terhadap anak angkat. Sudah maksimal kita tuntut hukuman mati. Hukuman mati. Nah hari ini dibacakan, dibacakan. Dakwaannya, Pak? Bukan putusannya. Putusannya. Ya, Oke. kalau tuntutannya sudah kita maksimalkan. selesai. Ya, karena pelaku menurut saya itu sadis. Cara melakukannya itu sadis. Selain ada fakta-fakta yang fakta-fakta baru yang kita gali, itu dapat di persidangan. Gitu. Ya, berarti sudah melakukan tuntutan maksimal. Ya, ya. Kalau untuk narkoba sendiri, misal ada tangkapan besar, pernahkah tuntutan maksimal? Sementara sejauh ini tangkapan kita paling belasan tahun ya, karena masih tidak sebesar di Palembang. Ya. Kalau kita ini sih paling banyak saya 2 kilo baru kemarin. Nah itu pun kita kalau yang untuk maksimal itu kita harus kan ke pimpinan tertinggi Jaksa Agung. Kita kan tuntutannya kan. Itu namanya rentut, rencana tuntutan. Itu kita ke Jaksa Agung. Kalau hukuman mati, seumur hidup gitu kan. Nah, ini mungkin hari ini atau misalnya besok kali ya turun dari pimpinan itu berapa hukuman yang pantas untuk yang 2 kilo itu. Oke. Jadi ya, CHG banyak sekali ya variatif ya, Iya, Pak, ya, iya, di iya, Batam, iya, banyak variatif. juga perkara-perkara Iya. yang ditangani di Misi Banyu Asin sendiri. Nah, kita ke Pak Giovanni, Pak. Tadi mengenai barang bukti narkoba. Adakah rutinitas pemusnahan barang bukti yang dilakukan dari KCPB 3R dan melibatkan unsur-unsur siapa saja? Ya, kalau kita kan dari awal tadi saya jelaskan kinerja berbasis anggaran ya. Kalau berdasarkan peraturan kami itu 1 tahun 2 kali. Namun untuk kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau penyelewengan yang bisa dilakukan oleh pihak manapun, kami buat rutin nih Mbak. Jadi 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi pemusnahan, jangan numpuk, khususnya dalam perkara narkoba ini ya. Karena itu sangat berbahaya ya. Harus di stop karena dan cukup banyak bibit narkoba di Kejari Mubah sendiri. Kalau buat Pak Anggan kan setahun 2 kali. Tapi mungkin tahun ini bisa saya buat 3-4 kali. Dan biasanya saya melibatkan dari saat pemusnahan nih. Ya. Saat pemusnahan saya libatkan biasanya dari unsur dari pihak kepolisian misalnya penyidik biasanya dia mendapatkan IPDA ya. Penyidik misalnya kasat perwira harus perwira ya. Kasat reskrim, kasat narkoba, saya libatkan selalu. Kapolres TNI pun juga ya Pak ya? Unsur TNI sebagai tambahan ya, sebagai tambahan pengadilan ya. Hakim saya libatkan dan unsur dari Dinas Kesehatan. Kemenkumham juga Pak? Pernah juga sebagai tamu kan. BNN mungkin? BNN pernah ya BNN. Jadi memang melibatkan seluruh unsur yang terkait ya? Terkait untuk menyaksikan pemusnahan tersebut. Pemusnahannya. Dan jadi dia melihat nih jumlahnya berapa, ditaruh di atas meja. Tapi tidak seluruhnya ya Pak ya, hanya sebagian kecil sampel yang dimusnahkan? Seluruhnya. Maksudnya pada saat pengerjaan pemusnahanya itu, atau memang seluruhnya? Seluruh Untuk narkoba seluruhnya. Berkilo-kilo itu Pak? Iya. Seluruhnya untuk narkoba. Ya. Tapi mungkin ada yang beberapa hal misalnya kayak yang besi-besi, barang-barang yang bakal dibakar bisa pakai, mungkin mereka nggak ikut lagi. Waktu lah ya. Ya, mereka waktu mereka bisa pulang. Tapi kalau untuk narkoba kami wajib mereka jangan pulang dulu. Sampai ini benar-benar dimusnahkan, udah selesai baru boleh pulang. Jadi semua lihat ya Kak ya? Semua lihat, untuk utama khususnya dari saksi pihak kepolisian ya. Betul. Harus wajib ada di SOP kami, harus wajib menyaksikan mereka. Setuju. Pakai masker tapi ya? Pakai masker ya. Kalau dalam sekarang dia lain cerita. Jadi ini Pak perlu saya tambahkan juga. Boleh Kak. Terkait narkotika barang bukti yang narkotika itu yang kata Mbak tadi kan berkilo-kilo. Sebenarnya pada saat ditangkap pun di penyidik itu menyisihkan. Jadi sebelumnya itu ada sampel atau sampel. Iya. Jadi disisihkan berapa gram untuk dicek di lab benar nggak itu narkotika. Terus juga disisihkan juga untuk jadi barang bukti untuk di persidangan. Nah, yang sisihkan yang banyak itu untuk dimusnahkan di kepolisian nanti atau misalnya dari kepolisian atau BNN nanti yang memusnahkan. Tapi tetap juga mengundang pihak kejaksaan, pengadilan atau misalnya dari pihak-pihak terkait lah pokoknya. Jadi makanya barang bukti yang di kita ini itu sudah sampel paling berapa gram atau berapa yang di blender atau berapa
berapa butir gitu yang kita serahkan ke PB3R. Itu penambahannya. Itu mekanismenya ya, guys. Oke, jadi lebih paham ya Bang Cepi Mirsa Pal TV. Nah, Kak Armen, Iya. sebagai Kasipidum, apa sih tantangan tersendiri dalam menjalankan tugasnya nih, Kak? Khususnya di Mubah. Kalau tantangan, kalau tantangan sih sementara sih nggak ada tantangan sih. Aman galau? Ya kan? aman kalau Banyak anggota. yang penting ini, kita ini sinergitas antara para instansi. Oke, seperti apa tuh? Ya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya polisi, petugas dari LP dan pengadilan khususnya. Itu kita harus bersinergi. Dan juga dari rekan-rekan dari media. Kita tetap kita Untuk mengekspos ya. iya mengekspos perkara ini, perkara apa yang menarik, perkara yang menonjol, itu kita openkan ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu bahwa kinerja kita ini kerja kejaksaan, nah, gitu. Kejaksaan hadir di masyarakat ya itu untuk menyeimbangkan harmoni di antar masyarakat, juga menegakkan keadilan bagi masyarakat. Terus juga keadilan itu kan antara si pelaku dan si korban. Gitu. Betul sekali, setuju sekali. Lalu terkait perubahan-perubahan hukum dalam perkembangannya nih, seperti apa Kak dalam kita beradaptasi? Perubahan-perubahannya ya kita harus ngikutin terus perubahan-perubahan hukum juga karena dinamis karena masyarakat ini selalu berkembang ya. Sekarang kalau dulu kan tidak ada namanya undang-undang ITE, sekarang sudah ada dan kita harus ikuti itu. Ya kan? Ya itu termasuk tantangan tadi, perubahan pasti ada. Betul. Perubahan-perubahan dari baik itu hukum, aturan, terus juga perundang-undangan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Kita ke Pak Giovanni nih Pak, sebagai jaksa yang humanis. Wah ini dia. Bagaimana sih Pak Giovanni ini merubah stigma atau pandangan masyarakat bahwa kejaksaan ini adalah lembaga yang menyeramkan. Nah, sebagai pengaplikasiannya bagaimana Pak sebagai jaksa yang humanis? Jadi ini Pak, banyak sekali barang bukti di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin ini yang sudah mempunyai hukum tetap ya, khususnya yang dikembalikan kepada korban itu mereka nggak mau datang ke kejaksaan kan takut. Karena takut. Takut. Nah, disitulah kami hadir, Mbak. Ada salah satu program kami namanya program Jaksa Artis, singkatan dari Jaksa Antar Barang Bukti Gratis. Setelah saya koordinasi dengan Pak Kasipidum dan jaksa yang ditunjuk, kami antarkan pembeli tersebut, Mbak. Nah, namun di situ ada kendala juga nih, Mbak. Kendala atau tantangannya ya karena Mubah itu daerah yang luas ya tentunya ya. Dan juga dalam program Jaksa Artis sendiri ini tidak dibiayain anggaran. Jadi mulai biaya pribadi. Biaya pribadi kami ya kami antar sampai itu bentuk kami, humanis kami, bentuk kami melayani masyarakat. Dan barang bukti yang kami antarkan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Terkadang rusak-rusak kayak pecah ban atau banyak kempes kan kami isiin. Kami tampal. Iya, pribadi juga Pak. Iya. Besar pahala berarti, besar pahala kasih BB ini ya. Luar biasa. Itu pernah tayang juga tuh di TV, di TVRI di TV, itu masuk dulu. Nah itu masuk dulu di TV itu pernah diliput juga tuh acara kami itu. Olinya ganti tidak? Bensin kah isi ke? Pernah Sampai digantiin oli ya? Ada pernah. Suatu bentuk apa ya? Bentuk humanisnya tadi ya Kak ya. Tuh jadi masyarakat merasa kejaksaan tuh hadir bersama mereka. Ya, jadi hadir humanis memberikan pelayanan gitu. Tapi kelihatan Pak Kasih BB nih. Banyak Pengasih dan penyayang. Pengasih. Galak ngasih galak nyayang. Betul, itu dia. Nah, Pak, karena kita sudah berada di ujung segmen ini, kita minta himbauan dong dan juga harapan closing statement dari masing-masing bidang. Mungkin dari Pak Armen dulu selaku Kasipidum. Ya kalau harapan saya sih masyarakat tuh lebih taat pada aturan juga dan juga himbauannya ya tidak lain dari APH lain yaitu kenali hukum, jauhi hukuman. Itu aja sih. Gitu. Baik. Itu dia dari Pak Armen. Kalau dari Pak Giovanni silakan Pak. Ya. PB ya mulai ya. Siap. Untuk masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang berhubungan dengan kejaksaan khususnya dalam barang bukti ya. Jangan takut ke kantor kami menanyakan misalnya status sidangnya. Kalau misalnya terkendala ongkos biaya bisa hubungi kami di aplikasi kami via WhatsApp
insya Allah kami akan mengantarkan barang bukti tersebut sampai ke rumah Anda dengan tidak dipungut biaya, gratis. Woi, pokoknya duit tidak jadi masalah. Yang penting Masalah humanis. tidak, masalah besar ya. Kami ucapkan terima kasih Ya, Pak makasih, Arman, Pak Pak Gimani Arman, sudah Gimani. meluangkan waktu dan juga memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Luar biasa. Terus saksikan Jaksa Menyapa, pemirsa. Tentunya hanya di PAL TV. Memang punya kita ada banyak narasumber yang tentunya bakal juga edukasi hukum. Penting sekali untuk kita mengenal hukum dan jauhi hukuman. Terima kasih untuk yang sudah nonton saya HGK ini. Dan saya Mazafira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Gimani. Iya. Tahan dulu.